Saya Welian Gavinando. Inilah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welian Gavinando Giovanni Rossi dan saya mahasiswa dari Prodi PJKR 2018 kelas B Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Kerja yaitu Bapak Sony Novembri yang telah memberikan kesempatan untuk saya merancang presentasi untuk salah satu topik, yaitu tindakan pertama pada keadaan darurat. Sebelum kita langsung ke materi, saya mengajak teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan dirinya pada masa pandemi ini agar terhindar dari berbagai penyakit. Oke, kita langsung membahas tentang tindakan pertama pada keadaan darurat atau P3K. Pengertian dari P3K adalah upaya atau usaha pertolongan, juga perawatan bersifat sementara yang harus dilaksanakan sesegera mungkin oleh mereka yang bukan ahli atas korban yang menderita kecelakaan atau penyakit mendadak, sebelum kemudian korban tersebut memperoleh pertolongan dari tenaga ahli seperti dokter, suster, perawat, dan lain sebagainya. Untuk pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, apa itu medis dasar? Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Nah, jadi medis dasar ini sangat prinsip sekali bagaimana orang awam itu bisa memiliki ilmu medis dasar untuk membantu orang cedera atau kecelakaan. Selanjutnya adalah pelaku pertolongan utama. Pelaku pertolongan utama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Nah, tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, dan juga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan bagi korban atau orang yang cedera tersebut. Nah, beberapa adalah kewajiban pelaku pertolongan utama atau pertolongan pertama maksud saya. 1. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Karena keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas utama tentu saja. Kedua adalah dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Selanjutnya, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Jadi ketika korban itu sakit apa, ikut merahasiakan sakit tersebut. Kelima adalah mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Keenam, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah sebagai pelaku pertolongan pertama, seseorang akan mudah terpapar oleh jasad renik dari si korban ataupun cairan tubuh yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular diantaranya adalah hepatitis, TBC, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Di samping itu, APD juga berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dalam melakukan tugasnya. Jadi sangat diperlukan APD itu untuk pelaku pertolongan pertama tadi. Nah, beberapa contoh alat pelindung diri
APD atau APD adalah sebagai berikut, seperti sarung tangan latex, helm, kacamata pelindung, masker penolong, baju pelindung, dan masker resusitasi. Nah, masker resusitasi ini diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung paru atau RGP. Nah, peralatan pertolongan pertama mulai dari kapas, selimut, kartu penderita, alat tulis, oksigen, dan tensimeter dan stetoskop. Untuk penutup luka bisa menggunakan kasa steril atau dan bantalan kasa. Untuk perbannya atau pembalutnya itu bisa menggunakan pembalut ulun atau pita, pembalut setia atau mitela, pembalut tubnuler atau tabun, dan pembalut retak. Nah, pelatihan pertolongan pertama ini suatu pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja pada suatu perusahaan atau instansi atau perorangan. Jadi jelas sekali ya, pelatihan ini sifatnya bisa diberikan kepada mereka yang bekerja di perusahaan atau tenaga kerja, instansi, atau bahkan perorangan tersebut. Jadi bisa saya, bisa kalian, bisa teman-teman bisa mengikuti pelatihan pertolongan pertama. Nah, dasar hukumnya adalah 1. UU RI, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Permenkes RI nomor 23/1972 tentang tugas PMI di bidang kesehatan. 3. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. 4. Permenaker RI nomor per 15/Men/8/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Nah, metode pelatihannya yaitu program pelatihan yang dilakukan secara interaktif dan menggunakan kombinasi sebagai metode pembelajaran mencakup ceramah, diskusi, praktek, dan simulasi. Nah, 40%-nya itu diisi dengan teori. Jadi tadi masuk dalam 40% teori, 60%-nya itu praktek. Karena kenapa praktek lebih banyak? Karena praktek lebih membantu orang yang dilatih untuk kerja nyata. Nah, dalam pelatihan ini akan banyak menggunakan perlengkapan, alat peraga, dan perlengkapan lain yang mendukung. Dengan demikian, pelatihan ini benar-benar dapat lebih aplikatif dan menjembatani berbagai metode peserta dalam menyerap pelajaran. Nah, itu tersebut adalah materi yang bisa saya presentasikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.